Kericuhan pecah di Stadion Kanjuruhan, Malang usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1. Pada tanggal 1 bulan 10 2022 malam waktu Indonesia Barat, supporter tuan rumah yang kecewa kemudian masuk ke lapangan. Kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang meletus usai pertandingan antara Arema FC kalah 2-3 melawan Persebaya. Kapolda Jatim Irjen Niko Afinta menjelaskan kronologi tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang terjadi pada Sabtu tanggal 1 bulan 10 2022. Terkait dengan proses pertandingan, tidak ada permasalahan. Semua selesai. Permasalahan terjadi pada saat setelah selesai. Terjadi kekecewaan dari para penonton yang melihat tim kesayangannya tidak pernah kalah selama 23 tahun bertanding di kandang sendiri, kata Niko dalam konferensi pers di Polres Malang. Niko mengatakan karena supporter kecewa timnya kalah, mereka lalu turun ke tengah lapangan dan berusaha mencari para pemain dan ofisial untuk melampiaskan kekecewaannya. Oleh karena itu, pengamanan melakukan upaya-upaya pencegahan dan melakukan pengalihan supaya mereka tidak masuk ke dalam lapangan mengincar para pemain, ujarnya. Polisi lalu menembakkan gas air mata karena para supporter anarkis Aremania, kata Niko, menyerang petugas kepolisian hingga merusak sejumlah fasilitas di stadion. Lalu mereka pergi keluar di satu titik, di pintu keluar yaitu kalau nggak salah pintu 10. Kemudian terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi kurang oksigen yang oleh tim medis dan tim gabungan ini dilakukan upaya penolongan yang ada di dalam stadion. Kemudian juga dilakukan evakuasi ke beberapa rumah sakit, terang Niko. Jumlah korban jiwa tragedi Kanjuruhan bertambah. Update per pukul 14.12 waktu Indonesia Barat dari Wagub Jatim Emil Dardak, korban tewas mencapai 174 orang. Menurut Emil, total ada 11 orang luka berat. Selain itu, ada 298 orang lainnya luka ringan. Selain itu, 2 anggota polisi yang turut menjadi korban dalam tragedi maut Kanjuruhan bernama Bribtu Fajar Yoyok Pujiono yang merupakan anggota Polsek Dongkok, Trenggalek, dan Brigadir Andik Purwanto, anggota Polsek Sumber Gembol, Tulung Agung. Kapolda Jawa Timur Jatim Irjen Niko Afinta mengungkap penyebab tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang mengakibatkan para korban meninggal dunia adalah karena penumpukan massa. Terjadi penumpukan. Di dalam proses penumpukan itulah terjadi sesak nafas, kekurangan oksigen, kata Niko saat memberikan keterangan di Mapolres Malang. Kadinkes Kabupaten Malang Wianto Widodo menyebut penyebab korban tragedi Stadion Kanjuruhan Malang meninggal dunia adalah karena mayoritas mengalami sesak nafas dan terinjak-injak karena panik. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tragedi Stadion Kanjuruhan Malang bukan disebabkan bentrok antar supporter, melainkan korban meninggal dunia karena desak-desakan dan terinjak-injak. Perlu saya tegaskan bahwa tragedi Kanjuruhan itu bukan bentrok antar supporter Persebaya dengan Arema. Sebab pada pertandingan itu supporter Persebaya tidak boleh ikut menonton, kata Mahfud dalam akun Instagramnya. Presiden Jokowi buka suara terkait kerusuhan yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang. Jokowi menyampaikan duka cita dan berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
Jangan sampai ada lagi tragedi kemanusiaan seperti ini di masa yang akan datang, kata Jokowi dalam YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi memberikan arahan khusus kepada Menkes Budi Gunadi dan Gubernur Jawa Timur Khofifah. Jokowi ingin korban yang dirawat mendapatkan pelayanan terbaik. Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik, ujar Jokowi. Arahan khusus juga disampaikan Jokowi kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jokowi ingin tragedi Kanjuruhan diusut tuntas. Khusus kepada Kapolri, saya minta melakukan investigasi dan mengusut tuntas kasus ini, kata Jokowi. Jokowi juga meminta Menpora, Kapolri, dan Ketum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola. Selain itu, Jokowi memerintahkan agar Liga 1 di-stop sementara. Untuk itu, saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan, imbuh dia.